Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam pandemi Covid-19 ini. Perkenalkan, nama saya Dwi Dimatur Rahmah dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6 Universitas Islam Majapahit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi bahasa. Oke, langsung saja simak baik-baik PowerPoint dan penjelasan saya ya. Komunikasi bahasa. Komunikasi bahasa. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi atau alat interaksi yang hanya dimiliki manusia. Di dalam kehidupannya, sebenarnya manusia dapat juga menggunakan alat komunikasi lain selain bahasa. Namun, tampaknya bahasa merupakan alat komunikasi yang paling baik, paling sempurna dibandingkan dengan alat-alat komunikasi lain, termasuk juga alat komunikasi yang digunakan para hewan. Oleh karena itu, untuk memahami bagaimana wujud komunikasi yang dilakukan dengan bahasa ini, terlebih dahulu akan dibicarakan apa hakikat bahasa, apa hakikat komunikasi, kemudian baru dibicarakan apa dan bagaimana komunikasi bahasa itu, serta apa dan bagaimana kelebihannya dari alat komunikasi lain. Yang pertama, yakni hakikat bahasa. Menurut Cair dan Agustina, bahasa adalah alat berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi dan menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan yang hanya dimiliki oleh manusia. Bahasa memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk menjalankan kehidupan bersosial. Bahasa adalah sebuah sistem. Artinya, bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Sebagai sebuah sistem, bahasa selain bersifat sistematis juga bersifat sistemis. Dengan sistematis maksudnya, bahasa itu tersusun menurut suatu pola tertentu, tidak tersusun secara acak atau sembarangan. Sedangkan sistemis artinya, sistem bahasa itu bukan merupakan sebuah sistem tunggal melainkan terdiri dari sejumlah subsistem, yakni subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem leksikon. Setiap bahasa biasanya memiliki sistem yang berbeda dari bahasa lainnya. Bahasa itu juga bersifat unik, meskipun juga bersifat universal. Unik artinya memiliki ciri atau sifat khas yang tidak dimiliki bahasa lain, dan universal berarti memiliki ciri yang sama yang ada pada semua manusia. Sistem bahasa yang dibicarakan di atas adalah berupa lambang-lambang dalam bentuk bunyi. Artinya, lambang-lambang itu berbentuk bunyi yang lazim disebut bunyi ujar atau bunyi bahasa. Setiap lambang bahasa melambangkan sesuatu yang disebut makna atau konsep. Lambang bunyi bahasa itu bersifat arbiter, artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya tidak bersifat wajib, bisa berubah, dan tidak dapat dijelaskan mengapa lambang tersebut mengkonsepi makna tertentu. Meskipun lambang-lambang bahasa itu bersifat arbiter, tetapi juga bersifat konvensional. Artinya, setiap penutur suatu bahasa akan mematuhi hubungan antara lambang dengan yang dilambangkannya. Bahasa itu bersifat produktif, artinya dengan sejumlah unsur yang terbatas, namun dapat dibuat satuan-satuan ujaran yang hampir tidak terbatas. Bahasa itu bersifat dinamis. Maksudnya, bahasa itu tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Perubahan itu dapat terjadi pada tataran apa saja, fonologis, morfologis, sintaksis, semantik, dan leksikon. Yang tampak jelas biasanya adalah pada tataran leksikon. Pada setiap waktu mungkin saja ada kosakata baru yang muncul, tetapi juga ada kosakata lama yang tenggelam, tidak digunakan lagi. Bahasa itu bersifat beragam, artinya meskipun sebuah bahasa mempunyai kaidah atau pola tertentu yang sama, namun karena bahasa itu digunakan oleh penutur yang heterogen yang mempunyai latar belakang sosial dan kebiasaan yang berbeda, maka bahasa itu menjadi beragam, baik dalam tataran fonologis, morfologis, sintaksis, maupun pada tataran leksikon. Bahasa itu bersifat manusiawi, artinya bahasa sebagai alat komunikasi verbal hanya dimiliki manusia, hewan tidak mempunyai bahasa. Yang kedua, fungsi-fungsi bahasa.
Bagi sosiolinguistik, konsep bahasa adalah alat atau berfungsi untuk menyampaikan pikiran dianggap terlalu sempit. Sebab, seperti dikemukakan oleh Fishman 1972, bahwa yang menjadi persoalan sosiolinguistik adalah who speak what language to whom, when and to what end. Oleh karena itu, fungsi-fungsi bahasa itu antara lain dapat dilihat dari sudut penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicaraan. Yang pertama dilihat dari sudut penutur, maka bahasa itu berfungsi personal atau pribadi. Maksudnya, si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Si penutur bukan hanya mengungkapkan emosi lewat bahasa, tetapi juga memperlihatkan emosi itu sewaktu menyampaikan tuturannya. Yang kedua, dilihat dari segi pendengar atau lawan bicara, maka bahasa itu berfungsi direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Di sini, bahasa itu tidak hanya membuat si pendengar melakukan sesuatu, tetapi melakukan kegiatannya sesuai dengan yang dimaui si pembicara. Hal ini dapat dilakukan si penutur dengan menggunakan kalimat-kalimat yang menyatakan perintah, himbauan, permintaan, maupun rayuan. Yang ketiga, bila dilihat dari segi kontak antara penutur dan pendengar, maka bahasa di sini berfungsi fatik, yaitu fungsi menjalin hubungan, memelihara, memperlihatkan perasaan bersahabat, atau solidaritas sosial. Ungkapan-ungkapan yang digunakan biasanya sudah berpola tetap, seperti pada waktu berjumpa, pamit, membicarakan cuaca, atau menanyakan keadaan keluarga. Yang keempat, bila dilihat dari segi topik ujaran, maka bahasa itu berfungsi referensial. Di sini, bahasa itu berfungsi sebagai alat untuk membicarakan objek atau peristiwa yang ada di sekeliling penutur atau yang ada dalam budaya pada umumnya. Fungsi referensial inilah yang melahirkan paham tradisional bahwa bahasa itu adalah alat untuk menyatakan pikiran, untuk menyatakan bagaimana pendapat si penutur tentang dunia di sekelilingnya. Yang kelima, bila dilihat dari segi kode yang digunakan, maka bahasa itu berfungsi metalingual atau metalinguistik, yakni bahasa itu digunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Memang tampaknya agak aneh. Biasanya, bahasa itu digunakan untuk membicarakan masalah lain seperti masalah politik, ekonomi, atau pertanian. Tetapi dalam fungsinya di sini, bahasa itu digunakan untuk membicarakan atau menjelaskan bahasa. Yang keenam, kalau dilihat dari segi amanat yang akan disampaikan, maka bahasa itu berfungsi imajinatif. Sesungguhnya, bahasa itu dapat digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan, baik yang sebenarnya maupun yang cuma imajinasi atau khayalan saja. Yang ketiga, yakni hakikat komunikasi. Hakikat komunikasi adalah proses pernyataan antar manusia. Yang dinyatakan itu adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai penyalurnya. Dalam bahasa komunikasi pernyataan dinamakan pesan. Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, sedangkan orang yang menerima pernyataan diberi nama komunikan. Terdapat 3 komponen yang harus ada dalam setiap proses komunikasi, yaitu yang pertama pihak yang berkomunikasi, yakni pengirim dan penerima informasi yang dikomunikasikan, yang lazim disebut partisipan. Yang kedua, informasi yang dikomunikasikan, dan yang ketiga, alat yang digunakan dalam komunikasi itu. Pihak yang terlibat dalam suatu proses komunikasi tentunya ada 2 orang atau 2 kelompok orang, yaitu pertama yang mengirim informasi dan yang kedua yang menerima informasi. Informasi yang disampaikan tentunya berupa suatu ide, gagasan, keterangan, atau pesan, sedangkan alat yang digunakan dapat berupa simbol atau lambang seperti bahasa. Karena hakikat bahasa adalah sebuah sistem lambang, berupa tanda-tanda seperti rambu-rambu lalu lintas, gambar atau petunjuk, dan dapat juga berupa gerak-gerik anggota tubuh. Berdasarkan alat yang digunakan dalam komunikasi, dibedakan adanya 2 macam komunikasi, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal atau komunikasi bahasa. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan alat bukan bahasa seperti bunyi peluit, cahaya, semafor, dan termasuk juga alat komunikasi dalam masyarakat hewan. Sedang komunikasi verbal atau komunikasi bahasa adalah komunikasi yang menggunakan bahasa sebagai alatnya. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi ini tentunya harus berupa kode yang sama-sama dipahami oleh pihak penutur dan pihak pendengar. Yang keempat yakni
Komunikasi bahasa. Dalam setiap komunikasi bahasa ada dua pihak yang terlibat, yaitu pengirim pesan dan penerima pesan. Ujaran berupa kalimat atau kalimat-kalimat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, berupa gagasan, pikiran, saran, dan sebagainya itu disebut pesan. Ada dua macam komunikasi bahasa, yaitu komunikasi searah dan komunikasi dua arah. Dalam komunikasi searah, si pengirim tetap sebagai pengirim dan si penerima tetap sebagai penerima. Contohnya dalam khotbah salat Jumat. Dalam komunikasi dua arah, secara berganti-ganti si pengirim bisa menjadi penerima dan penerima bisa menjadi pengirim. Contohnya dalam sebuah diskusi. Sebagai alat komunikasi, bahasa itu terdiri dari dua aspek, yaitu aspek linguistik dan aspek non-linguistik atau aspek paralinguistik. Kedua aspek ini bekerja sama dalam membangun komunikasi bahasa itu. Aspek linguistik mencakup tataran fonologis, morfologis, dan sintaksis. Ketika tataran ini mendukung terbentuknya yang akan disampaikan, yaitu semantik yang di dalamnya terdapat makna, gagasan, ide, atau konsep. Aspek paralinguistik mencakup yang pertama, kualitas ujaran, yaitu pola ujaran seseorang seperti falsetto atau suara tinggi. Yang kedua, unsur suprasegmental, yaitu tekanan, nada, dan intonasi. Yang ketiga, jarak dan gerak-gerik tubuh seperti gerakan tangan, anggukan kepala. Yang keempat, rabaan, yakni yang berkenaan dengan indera perasa atau kulit. Yang terakhir yakni keistimewaan bahasa manusia. Ada 16 butir ciri khusus yang membedakan sistem komunikasi bahasa dari sistem komunikasi makhluk lainnya menurut Hockett, M.C. Nair, dan Chomsky. Ke-16 ciri itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa itu menggunakan jalur vokal auditif. Yang kedua, bahasa dapat tersiar ke segala arah, tetapi penerimaannya terarah. Lambang bahasa yang berupa bunyi itu cepat hilang setelah diucapkan. Yang keempat, partisipan dalam komunikasi bahasa dapat saling berkomunikasi. Yang kelima, lambang bahasa itu dapat menjadi umpan balik yang lengkap. Yang keenam, komunikasi bahasa mempunyai spesialisasi. Yang ketujuh, lambang-lambang bunyi dalam komunikasi bahasa adalah bermakna atau merujuk pada hal-hal tertentu. Yang kedelapan, hubungan antara lambang bahasa dengan maknanya bukan ditentukan oleh adanya suatu ikatan antara keduanya, tetapi ditentukan oleh suatu persetujuan atau konvensi di antara para penutur suatu bahasa. Yang kesembilan, bahasa sebagai alat komunikasi manusia dapat dipisahkan menjadi unit-unit satuan, yakni kalimat, kata, morfem, dan fonem. Yang kesepuluh, rujukan atau yang sedang dibicarakan dalam bahasa tidak dapat selalu ada pada tempat dan waktu kini. Yang ke-11, bahasa bersifat terbuka. Maksudnya, lambang-lambang ujaran baru dapat dibuat sesuai dengan keperluan manusia. Yang ke-12, kepandaian dan kemahiran untuk menguasai aturan-aturan dan kebiasaan berbahasa manusia diperoleh dari belajar, bukan melalui gen-gen yang dibawa sejak lahir. Sehubungan dengan ciri yang nomor 12 di atas, maka bahasa itu dapat dipelajari. Maksudnya, seseorang yang dilahirkan dan dibesarkan, misalnya dalam bahasa A, dapat mempelajari bahasa lain yang bukan bahasa lingkungannya. Yang ke-14, bahasa dapat digunakan untuk menyatakan yang benar dan yang tidak benar, atau juga yang tidak bermakna secara logika. Yang ke-15, bahasa memiliki dua subsistem, yaitu subsistem bunyi dan subsistem makna, yang memungkinkan bahasa itu memiliki keekonomisan fungsi. Keekonomisan fungsi ini terjadi karena bermacam-macam unit bunyi yang fungsional bisa dikelompokkan dan dikelompokkan lagi ke dalam unit-unit yang berarti. Yang terakhir atau yang nomor 16, bahasa itu dapat kita gunakan untuk membicarakan bahasa itu sendiri. Terima kasih. Setelah saya memaparkan materi komunikasi bahasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa bahasa dan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat. Hubungan keduanya tercermin dalam pengertian bahasa yang digunakan sebagai alat atau media komunikasi, dan komunikasi yang memerlukan media atau alat, yakni bahasa. Sekian pemaparan materi tentang komunikasi bahasa. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.